Apa itu fetish? Fetish adalah perilaku seksual menyimpang di mana si individu ini merasa terangsang pada bagian tubuh atau benda-benda non-seksual. Bagian tubuh non-seksual adalah selain, payudara dan kelamin gitu ya, sementara, eee, benda-benda non-seksual adalah selain lingerie, pakaian dalam, dan sebagainya. Di mana biasanya kalau yang paling banyak ditemui adalah foot fetish, di mana dia bisa terangsang. Mengapa fetish disebut sebagai perilaku seksual menyimpang? Apa hanya karena terangsang dengan objek non-seksual? Ada beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk bisa didiagnosa sebagai sebuah penyimpangan perilaku seksual. Itu salah satunya adalah ini menyebabkan distress atau menyebabkan ketegangan, tense, ke gangguan sosial gitu ya pada si individu ini gitu ya. Misalnya ketika dia ingin mengekspresikan seksualitasnya kepada pasangan maupun, untuk masyarakat sekitar gitu ya kira-kira. Jadi dia tidak mampu untuk bisa adjust, dia tidak mampu untuk bisa secara organik tertarik pada manusia lain, khususnya kalau pada fetis tanpa benda-benda ini gitu. Apa faktor yang bisa menyebabkan seorang fetish terhadap sesuatu hal? Apa karena pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Fetis bisa jadi sesimpel terjadinya displacement pada saat attachment pada masa kecilnya atau pada masa remajanya. Displacement itu misalnya, ketika dia membutuhkan cinta, tapi cinta dari orang tua atau orang yang dia harapkan sebagai caretaker-nya itu tidak memberikan rasa kasih sayang, biasanya misalnya pada saat dia membutuhkan cinta yang ada di situ adalah kain jarik, yang ada di situ adalah, kulit gitu mungkin ya, atau kaos kaki yang dia pakai, atau selimut bayi gitu. Apapun yang mengingatkan dia pada kenyamanan-kenyamanan tentang cinta gitu. Nah, displacement seperti ini mungkin aja terjadi. Tapi apakah semua fetish seperti ini? Belum tentu gitu. Tapi ada kemungkinan salah satunya ini. Bisa jadi juga ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual di mana, dia mendapatkan kenyamanan dengan benda-benda non-seksual ini atau bagian tubuh yang non-seksual kira-kira. Bagaimana dengan kasus yang dialami oleh mahasiswa berinisial G ini? Apakah bisa dikategorikan fetish? Dan mengapa hal ini bisa terjadi hingga menimbulkan banyak korban? Gimana kalau kita tidak cepat-cepat menghakimi, bahwa ini adalah penyimpangan atau bukan. Karena gini, kalau memang dia memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti fetish gitu, itu harus dilakukan pemeriksaan psikologis. Karena seorang yang benar-benar fetish ada, levelnya gitu ya. Ada level yang akut sekali, ada level yang masih biasa-biasa aja bisa ditoleransi. Level yang biasa-biasa aja dia masih tetap bisa melakukan hubungan seksual, tapi harus melibatkan seperti kain jarik atau kafan dan sebagainya gitu ya. Menurut cerita korban di media sosial, ada pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. Apakah ini juga termasuk dalam tindakan kriminal? Melihat orang dibungkus dengan, kain mayat begitu sudah membuat dia terangsang, bahkan ejakulasi itu merupakan penyimpangan. Tapi, seorang yang melakukan penyimpangan perilaku seksual belum tentu melakukan tindak kriminal, itu masalahnya, gitu. Tapi kalau dia melakukan pemaksaan, saya melihat bahwa dia memiliki, ini ada penyimpangannya dan ada tindakan kriminalnya kebetulan pada saat ini ketika dia melakukan pemaksaan. Ketika ada orang yang merasa dilecehkan karena ketidaknyamanan tubuhnya itu terganggu. Zoya juga menambahkan, proses hukum pelaku harus berjalan dan direhabilitasi agar tidak berpotensi terjadi lagi. Korban pun harus memaafkan diri sendiri karena terlanjur terjebak dalam situasi sulit itu dan segera meminta bantuan psikolog. Hal ini menjadi solusi paling ideal yang bisa dilakukan karena rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tak kunjung disahkan. Sayang sekali di Indonesia belum ada regulasi yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Surabaya.